Pada abad ke-11 Masehi, dari gurun tandus Sahara Barat, bangkit sebuah gerakan reformasi Islam yang kelak mengguncang Afrika Utara dan menyelamatkan Andalusia dari kehancuran. Dipimpin oleh seorang ulama bernama Abdullah bin Yasin, para pejuang Berber Sanja bersatu dalam semangat dakwah, disiplin dan jihad. Mereka dikenal sebagai Al-Murabithun, orang-orang ribat. Dari tenda-tenda di padang pasir Mauritania, mereka bergerak menaklukkan Sijil Masa, Aghmat, hingga mendirikan kota agung Marrakesh. Dan puncaknya, pada tahun 1086 Masehi, mereka menyeberangi Selat Gibraltar dan mengukir kemenangan besar di Zalakah, melindungi umat Islam di Andalusia dari ancaman pasukan Kristen. Inilah kisah tentang awal kebangkitan Al-Murabithun, sebuah jihad spiritual dan politik yang mengubah sejarah Maghrib dan Eropa Selatan. Kemunculan Al-Murabithun atau Almoravid menandai babak baru dalam sejarah Islam di kawasan Barat Afrika dan juga Eropa Selatan. Awal kemunculan sekitar tahun 1040 hingga 1056 Masehi, dinasti Al-Murabithun muncul dari kalangan suku Berber Sanhaja di kawasan Sahara Barat, yang sekarang dikenal sebagai Mauritania dan juga selatan Maroko. Pada sekitar tahun 1040-an Masehi, kepala suku Sanhaja meminta seorang ulama bernama Abdullah bin Yasin untuk mengajarkan Islam yang murni, karena masyarakat saat itu dianggap telah jauh dari ajaran syariat. Ia memulai dakwah dan pendidikan di sebuah ribat, yaitu pondok atau pesantren pertahanan spiritual. Dan dari sanalah nama Al-Murabithun, orang-orang ribat, muncul. Tahun 1056 Masehi, setelah kematian pemimpin suku Yahya bin Ibrahim, Abdullah bin Yasin mulai memimpin gerakan militer dan keagamaan ini secara penuh. Ekspansi dan konsolidasi di Maghrib, pada akhir tahun 1050-an hingga pertengahan 1070-an, Al-Murabithun mulai menaklukkan wilayah selatan Maroko, termasuk Sijil Masa dan Aghmat. Pemimpin utamanya saat itu adalah Yusuf bin Tasifin, yang sangat sukses dalam menyatukan suku-suku Berber dan kota-kota besar di Maghrib. Gerakan menuju Andalusia pada tahun 1086 Masehi, setelah wilayah Maghrib dikonsolidasikan, para raja-raja kecil di Al-Andalus atau Taifa meminta bantuan Yusuf bin Tasifin karena wilayah Islam di Spanyol terancam oleh rekonkista Kristen, khususnya oleh Raja Alfonso ke-6 dari Leon dan Castilla. Yusuf bin Tasifin menyeberangi Selat Gibraltar dan memimpin pertempuran Zalakah atau Sagrajas pada tanggal 23 Oktober 1086 Masehi. Ia berhasil mengalahkan Alfonso ke-6 dan menyelamatkan wilayah Islam di Andalusia. Nah, berikut ini adalah ringkasan kronologi pada abad ke-11. Sekitar tahun 1040, Abdullah bin Yasin mulai berdakwah di Sanhaja. Lalu, pada tahun 1056, gerakan Al-Murabithun terbentuk sebagai kekuatan militer. Antara tahun 1060 hingga 1075, terjadi penaklukan wilayah Maroko bagian selatan dan tengah. Dan pada tahun 1086, Yusuf bin Tasifin memimpin pasukan ke Andalusia dan meraih kemenangan di Zalakah. Berikut adalah penjelasan sejarah kemunculan dinasti Murabithun atau Al-Murabithun, yang juga dikenal sebagai Almoravid, berdasarkan 3 sumber Islam dan 2 sumber orientalis atau Barat, yang difokuskan hanya pada kemunculannya. Ibn Khaldun dalam karyanya Kitab Al-Ibar menyebut bahwa kemunculan Murabithun bermula dari gerakan reformasi keagamaan di kalangan suku Berber Sanhaja di wilayah Sahara Barat, yang sekarang dikenal sebagai Mauritania. Nah, seorang ulama bernama Abdullah bin Yasin diutus oleh kepala suku untuk mengajarkan Islam yang benar, karena masyarakat saat itu telah jauh dari syariat. Abdullah bin Yasin kemudian membina mereka dalam ibadah jihad dan juga moralitas Islam. Gerakan ini lalu berkembang menjadi kekuatan militer yang besar dan akhirnya diberi nama Al-Murabithun, yaitu orang-orang yang beriktikaf di perbatasan demi agama. Sementara itu, Al-Makari dalam karyanya Naf al-Tib menekankan aspek dakwah dan keilmuan dari munculnya Murabithun.
Ia menyebut bahwa Abdullah bin Yasin mendirikan Ribat atau Pondok Pesantren Perbatasan sebagai pusat pengajaran agama dan pelatihan spiritual. Di Ribat inilah awal mula terbentuknya komunitas militan religius yang kemudian menjadi fondasi dinasti Murabithun. Gerakan ini muncul sebagai reaksi atas kejahilan, khurafat, dan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat suku-suku Berber. Dalam sejarah Maghrib ini, disebutkan bahwa suku-suku Sanjay yang kuat tetapi belum memahami Islam secara mendalam, meminta Abdullah bin Yasin, seorang ulama dari daerah selatan Maroko, untuk membimbing mereka. Ia menekankan tauhid murni dan disiplin Islam yang keras. Namun, beberapa kelompok menolak ajarannya, sehingga ia dan pengikut setianya memisahkan diri dan membangun basis kekuatan yang kemudian menjadi dinasti Murabithun. Norris menjelaskan bahwa kemunculan Murabithun adalah contoh klasik sinkretisme antara Islam Ortodoks dan tradisi suku Berber. Abdullah bin Yasin tampil sebagai pemurni Islam yang mengislamkan kembali kaum Berber yang telah menyimpang. Dalam pandangan Norris, kemunculan Murabithun juga berkaitan dengan kontrol perdagangan Trans-Sahara yang penting bagi stabilitas ekonomi dan militer di kawasan itu. Levi Provensal melihat munculnya Murabithun sebagai fenomena reformasi militan yang muncul dari ketidakpuasan terhadap kemerosotan moral dan politik di wilayah Maghrib. Ia menekankan bahwa Abdullah bin Yasin tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga struktur organisasi militer yang rapi, yang menjadikan Murabithun mampu menaklukkan sebagian besar Maghrib dan Al-Andalus. Gerakan ini, dalam pandangannya, merupakan kebangkitan Islam perifer terhadap pusat-pusat kekuasaan yang korup. Sejarah kemunculan Murabithun berakar dari gerakan dakwah dan reformasi Islam oleh Abdullah bin Yasin di kalangan suku Berber Sanhaja. Bermula dari Ribat, yaitu pusat pendidikan dan pelatihan spiritual, lalu berkembang menjadi kekuatan militer politik. Semua ini didorong oleh ketidakpuasan terhadap kejumudan dan penyimpangan agama, serta kebutuhan untuk menyatukan wilayah dan menguasai jalur dagang Sahara.